Semuanya, selamat toyah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 19. Di awal video ini mendengar perkataan Revel yang mengatakan jika skill dex miliknya merupakan kekuatan dari Ancient Crater God. Tentunya membuat Raul tersentak kaget. Kekuatan dari Ancient Crater God ada di dalam buku ini. Tapi ya itu tak terlalu menarik bagiku karena aku tidak tahu apapun soal ini. Reaksi Raul pun mengundang rasa kesal Revel terhadapnya. Kau tidak kagum dengan ini? Dasar manusia, ketergan itu. Namun sebelum Revel menyelesaikan kalimatnya, Raul langsung menyalahnya. Kau benar, aku tidak peduli dengan dewa itu. Katakan saja padaku, apa yang kau ketahui tentang buku ini? Revel membalas. Aku juga tidak tahu detailnya. Aku hanya bisa mengintip sedikit. Tapi, aku yakin kalau buku ini adalah buku terlarang. Tetapi, entah kenapa, kelihatannya buku ini kehilangan kekuatannya. Mendengar hal itu, Raul pun bertanya, bagaimana caraku mengembalikan kekuatan aslinya? Sembari menunjuk ke arah bukunya, Revel menimpali. Mana aku tahu, buku tua ini tidak mau berbicara padaku. Setelah Revel mengatakan itu, tiba-tiba saja muncul sebuah menu pemberitahuan di mana Raul mendapatkan sebuah quest tambahan. Tidak berguna. Apa ini? Urgent quest. Sang administrator skill dex. Permintaan dari sang forest priori Revel untuk masuk ke dalam skill dex. Sebuah spirit yang tinggal di dalam skill dex akan secara otomatis dianggap sebagai the skill dex librarian. Mengangkat seorang librarian di dalam skill dex bisa meningkatkan grade dari skill dex, fungsi dan juga efisiensinya. Jika aku telah mengangkat seorang librarian, aku tidak bisa menjudge-nya secara sepihak. Wah, dia berusaha mengendap masuk ke dalam buku ini. Itu cukup menguntungkan bagiku. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain masuk ke dalam bukuku dengan cuma-cuma. Di saat Raul tengah menatap window misi tersebut, Revel yang merasa kesal dengannya berteriak meneriakinya. Apa katamu? Kau berharap aku bisa mengetahui semuanya dalam waktu sesingkat ini? Kalau begitu, biarkan aku masuk ke dalam buku tuamu itu. Kenapa kau tersenyum seperti itu padaku? Apa? Kenapa kau melihatku seperti itu? Kini, Raul pun mengambil buku skill dex di depannya, sembari menuturkan, aku rasa aku tidak perlu apapun darimu. Aku sudah tahu kalau skill dex ini memiliki beberapa masalah, dan aku rasa aku bisa mengatasinya sendiri. Ya, aku harus kembali sekarang. Waktunya sudah hampir larut. Melihat Raul yang akan pergi dari sana, Revel pun langsung mengejarnya. Apa? Jangan! Tolong, dengarkan aku dulu. Dengan acuhnya, Raul membalas. Aku sibuk, bicaranya nanti saja. Tapi aku tak tahu apa aku akan kembali ke sini lagi atau tidak. Mendengar hal itu, Revel pun yang semakin putus asa hanya bisa memohon padanya. Apa aku membuatmu jengkel? Jika iya, aku minta maaf. Sudah lama sejak terakhir kali aku berbicara dengan manusia. Melihat tingkahnya, Raul pun sempat berpikir, aku harus menjadi lebih agresif sedikit sekarang. Lalu ia berkata, aku bilang aku sibuk, kau tidak dengar ya? Dengan wajah paniknya, Revel menuturkan, aku janji, aku akan berguna untukmu. Sumpah, buku itu sangat penting bagiku. Bisakah kamu tolong dengarkan aku dulu? Tingkah paniknya pun membuat Raul tertakut melihatnya berpikir, harusnya segini saja sudah cukup. Sekarang aku bisa bernegosiasi dengannya. Namun di saat Raul berpikir seperti itu, Revel yang sangat putus asa malah menangis jadi-jadinya. Aku sangat putus asa sekarang. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu jahat. Tentunya tangisannya membuat Raul tak tega kepadanya. Tidak, bukan begitu. Tenanglah dahulu. Saat kemudian
Raul pun menenangkannya. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk membuatmu menangis. Rapel yang kini duduk di atas sebuah buku, menghela napasnya membalas. Baiklah. Lalu, sambil memegang buku skill dex di tangannya, Raul menuturkan, tapi aku tetap tidak bisa membiarkanmu masuk ke buku ini begitu saja. Buku ini juga sangat penting bagiku. Aku ingin tahu kisahmu dahulu. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Dan kenapa kamu jadi putus asa ini? Aku akan memutuskan tindakanku selanjutnya setelah mendengar kisahmu nanti. Mendengar hal itu, Rapel pun kini menjelaskan, baiklah, aku menceritakan semuanya kepadamu karena aku percaya padamu. Kisahnya cukup panjang. Di masa lalu, ada perang besar yang mengguncang seluruh wilayah Konex. Perang itu melibatkan beberapa ras, termasuk para dewa, iblis, dan bahkan makhluk asing. Perang itu membawa benua ini ke titik kehancuran. Kami, para Pores Pairi, tengah menghadapi kepunahan. Para Pairis berusaha mengevakuasi diriku sebagai pewaris terakhir menjadi sebuah buku sebagai usaha terakhir kami. Tapi karena kondisi mana yang cukup berantakan dan juga adanya fluktuasi dimensi, jiwaku terjebak di dalam buku itu, sedangkan kaumku menghilang ke dalam retakan dimensi. Aku tertidur dalam waktu yang cukup lama sejak saat itu. Saat aku terbangun, aku menyadari kalau aku harus berpindah dari buku ke buku untuk bertahan hidup. Setiap kali aku bangun, aku kehilangan beberapa bagian dari ingatanku. Tapi aku ingat, aku punya beberapa kewajiban. Aku harus menemukan kaumku yang tersebar di seluruh dunia. Aku percaya kalau masih ada peri lain yang masih hidup selain diriku ini. Aku harus menyebarkan pengetahuan dari keluargaku dan esensiku. Aku tidak bisa mati sebelum melakukan itu. Tapi kenyataannya, aku terjebak di dalam buku-buku ini. Aku bahkan tidak bisa meninggalkan perpustakaan ini dan kehabisan buku yang bisa menampungku. Buku ini memiliki bau yang sama dengan buku yang pertama kali menampungku. Bukumu ini mungkin bisa menjadi tempat yang lebih baik dari itu. Raul, aku mohon, biarkan aku masuk ke dalam buku ini. Mendengar hal itu, Raul pun sempat tertegun berpikir, ya harusnya ini saya sudah cukup. Dengan begitu, Raul pun menuturkan, baiklah, akan kuizinkan, tapi kamu harus menjadi pustakawan dari buku ini, dan itu mungkin akan mengikatmu denganku. Bagaimana? Tentunya, perkataan Raul yang mengizinkannya membuat Rapel kegirangan. Apa? Baiklah, selama kamu mengizinkanku masuk ke dalam buku ini. Tapi sebelum itu, bolehkah aku bertanya soal apa yang akan kamu lakukan dengan buku ini? Dengan wajah seriusnya, Raul berkata, aku memerlukan buku ini untuk melindungi keluargaku dan tanah kelahiranku. Itu mungkin tidak berarti apa-apa bagimu, tapi itu sangat berarti bagiku. Mendengar hal itu, Rapel pun menimpali. Baiklah, itu tujuan yang sangat bagus. Kalau begitu, lakukan ini, Raul. Lalu, sembari Raul memegang kedua tangannya, Rapel melanjutkan, meski begitu, aku tidak bisa memberimu jawaban secara langsung, karena aku juga butuh waktu untuk bisa benar-benar tinggal. Aku akan tertidur selama sebulan, tapi skill dex milikmu ini seharusnya masih bisa berfungsi dengan normal. Mendengar hal itu, Raul mempersilahkannya membalas, tidak perlu terburu-buru. Aku harap kamu bisa pulih dengan sempurna. Sembari bersiap untuk tidur di buku skill dex milik Raul, Rapel melambaikan tangannya berkata, terima kasih. Saat aku bangun nanti, aku akan membantumu sebanyak yang aku bisa. Sampai ketemu sebulan lagi. Dengan begitu, Rapel pun kini tertidur di buku skill dex milik Raul. Dan itulah bagaimana ceritanya Raul bisa menemukan kawan perinya. Waktu berjalan cepat. Setelah Raul bertemu Rapel, masih ada waktu seminggu sebelum update-nya keluar. Kini, di mansion keluarga Aston, terlihat Raul yang tengah meminum teh paginya sembari berpikir, masih banyak hal yang harus aku siapkan dan aku mulai kehabisan waktu. Namun waktu santainya terganggu tatkala kakaknya, Dylan, juga ikut mengeteh bersama di ruangannya. Hahaha.
Kamu sudah bekerja keras. Aku bangga padamu. Kamu benar soal itu. Ada ramalan dari kuil loh. Bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Raul pun membalas, oh, apa yang dikatakan oleh sang orang suci itu? Dylan pun menuturkan, pesan yang ia sampaikan agak aneh. Seminggu dari sekarang, sesuatu yang telah hilang akan kembali, dan hubungan yang telah terputus akan menyatu kembali. Untuk menghentikan kejahatan, ada yang harus membuka pintu dan memetik buah kekosongan dari dalam. Mendengar hal itu, Raul pun tertegun berpikir, ramalannya tidak cukup jelas, tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya. Lalu, Raul bertanya, bagaimana reaksi dari kuil? Dylan melanjutkan, tidak ada, mereka hanya menambah jumlah pasukan untuk bersiap melawan bahaya besar. Raul pun kembali bertanya, bagaimana dengan para bangsawan lain? Aku sudah bisa membayangkannya sih. Dengan gelak tawanya, Dylan membalas, seperti dugaanmu, kebanyakan dari mereka mengabaikan ramalan itu atau bahkan menganggapnya sebagai lelucon. Aku pun pasti akan mengabaikannya jika bukan karena kamu. Ada beberapa kejadian seperti ini juga dahulu. Melihat tingkahnya, Raul pun sempat terdiam, mengingat kembali kejadian dahulu sembari berpikir. Bukan hanya beberapa, tapi ada banyak kejadian yang seperti itu. Holy Empire dipimpin oleh Sang Paus. Holy Empire adalah aliansi dari kota-kota kecil yang terdiri dari Garnelia dan beberapa kota berukuran menengah. Meskipun ukurannya kecil, tempat itu mendapatkan gelar kekaisaran karena pengaruh keagamaannya, dan tempat itu dibentuk menjadi tempat yang tertutup rapat. Mereka mengumumkan banyak ramalan dari tempat itu juga. Lalu Raul pun menatap ke arah kakaknya. Dylan berkata, aku khawatir kalau kita sudah terlambat jika ramalan itu benar adanya. Dylan pun membalas, jangan khawatir, kita akan melakukan apapun yang kita bisa. Aku sudah berbicara tentang bagaimana orang-orang milik kita dan keluarga lain yang dekat dengan kita menanggapi ramalan itu. Berhentilah khawatir dan jalan ini bersama. Dan tunjukkan skill anehmu itu juga dong. Melihat sikapnya, Raul pun hanya bisa memandangnya berpikir, ya, keluarga ini tidak pernah lupa soal hal yang membuat mereka tertarik, terutama ayah dan saudaraku ini. Itulah alasan kenapa dia menanggapi perkataanku dengan serius. Saat aku memberitahunya soal update itu, aku bilang kalau itu adalah ramalan. Tapi karena dia juga sudah tahu soal kemampuan psikonesisku, dia belakangan ini sering menggangguku untuk menunjukkan kekuatan itu padanya. Beberapa jam kemudian, di lapangan latihan di mansion keluarga Aston, terlihat Raul yang tengah berlatih dengan Dylan. Lanjut, aku kan sudah bilang untuk berhenti bergantung pada skill milikmu dan fokus pada pertumbuhan fisikmu. Saat itu, dikala kakaknya Dylan memberikan jeda untuk beristirahat, Raul pun mengatur napasnya berpikir, aku tidak akan terbiasa dengan latihan ini. Aku mulai berlatih karena dia terus-terusan memintaku. Tapi karena itu juga ototku mulai tumbuh. Level dari psikonesis body enhancement milikku juga sudah mulai mencapai level mereka di kehidupanku yang dulu. Jadi Dylan hanya tertarik pada tubuh fisik. Itulah kenapa, meskipun tubuhnya di luar nalar manusia, dia memiliki banyak kelemahan di kemampuan bertarungnya. Musuh yang harus kami hadapi saat perang pecah nanti tidak akan mudah. Jadi Dylan harus menjadi lebih kuat lagi nanti untuk bisa mengalahkan mereka. Jika dia menggunakan skill combat yang bagus dengan tubuh yang sekuat itu, dia tahu jarak antara aku dengan dirinya menjadi lebih kecil. Setiap kali kami berduel, dia pasti akan menyadari kalau dia tidak akan bisa menghadapiku hanya dengan tubuhnya saja. Dan pada titik itulah aku akan mencari skill yang cocok untuknya. Aku akan mendapat lebih banyak skill book saat ingin dibuka nanti. Aku tidak boleh mementingkan diri sendiri saat ini. Aku harus membuat orang-orang di sekitarku menjadi lebih kuat juga. Rencanaku ini memang cukup menarik. Beberapa hari kemudian, setelah berpergian ke beberapa daerah di sekitarnya, Raul pun kini kembali ke mansionnya.
Sembari berpikir, aku hampir menyelesaikan tugas yang harus kulakukan sebelum update-nya rilis. Tapi suasana ini cukup mengganggu melihat orang-orang di sekitarku bertingkah cukup normal meskipun sudah mendengar ramalan yang baru saja diumumkan secara publik. Tidak ada Lord yang berusaha untuk bersiap menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Aku perlu banyak bantuan dari kerajaan untuk melanjutkan skenario-nya. Sayang sekali, monster yang menyerang melalui gate dan perang dengan kekaisaran akan ada waktu di mana pasukan dalam jumlah banyak akan dibutuhkan. Kerajaan harus menyiapkan dan memperbaiki kualitas pasukan mereka. Untuk menghadapi hal itu, ada banyak batasan soal hal yang bisa kulakukan. Bahkan jika aku adalah anak dari Sangkon dan tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku tetaplah seorang bocah yang baru berumur 15 tahun. Aku memutuskan untuk fokus pada hal yang bisa kulakukan. Aku mendengarkan pelajaran yang diajarkan di akademi dan mencari buku skill di perpustakaan. Aku bahkan mengunjungi 3 kota pemula lain saat aku tak ada jadwal kelas. Kot di kerajaan Ruben, Mira ke arah selatan, Kesan ke arah timur, Brian ke arah barat, dan Jusek di arah utara. Ada total 4 kota pemula di kerajaan ini. Aku menggunakan suatu rekomendasi yang kudapatkan dari Mira untuk bertemu dengan para mayor yang mengurus ketiga kota itu. Saat aku menawarkan investasi pada mereka, mereka dengan senang hati menerimanya karena situasi mereka tidak jauh berbeda dari kota Mira. Aku mulai proyek teknik sipil skala besar di daerah City Core dan membangun cabang dan First Guild. Itu memerlukan dana 3,5 juta gold, tapi hasilnya cukup memuaskan. Aku harus menyelesaikan pembangunannya sebelum player lain mulai masuk. Aku juga memasang pengumuman perekrutan mercenary di keempat kota bebas itu dan juga mercenary guild yang ada di ibu kota. Mencari mercenary yang memiliki rang di atas C ke atas dan grup mercenary dengan anggota maksimal 10 orang. Kontraknya menyatakan bahwa aku akan membayar mereka 2 kali lipat di bulan-bulan awal dan menawarkan mereka kesempatan untuk bergabung dengan First Guild atau menjadi kenaik trainee jika mereka cukup berbakat. Ada banyak pendaftar karena penawarannya cukup luar biasa dan aku bisa menemukan 50 orang mercenary rang B dan 950 orang mercenary rang C. Mercenary rang C yang terdiri dari tentara terlatih dari teritori lain atau perorangan yang memiliki pengalaman bertahun-tahun. Mercenary rang B terdiri dari beberapa swordman atau mereka yang memegang peran penting di grup mercenary kecilnya. Aku menghabiskan 30.000 gold untuk merekrut mereka semua dan jumlah itu akan terus naik untuk mempertahankan mereka. Tapi aku percaya kalau mereka cukup berguna. Aku tidak perlu khawatir lagi kalau pertarungan skala besar tiba-tiba terjadi. Kini saat Raul tiba di mansion miliknya, di mana ia telah mengumpulkan begitu banyak mercenary di sana, yang mana membuat para warga di sekitarnya langsung membicarakannya. Itu gila, apa dia benar-benar sekaya itu? Apa jadinya jika tidak terjadi apa-apa? Apa jadinya kalau dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang lain? Meskipun begitu, Raul mengacukan mereka semua dan fokus dengan rencana sendiri. Tuan Philip, apakah kau sudah memanggil anggota guild kita yang lain? Tuan Philip pun menunduk membalas. Semua 45 member sudah ada di sini. Selain mereka, para eksekutif, mereka terpisah menjadi 10 dan telah menyelesaikan pelatihan mereka. Saya memanggil regular knights yang sudah ada di sini juga. Mendengar hal itu, Raul pun menimpali. Kerja bagus, jangan sampai lengah. Ingat, kita masih punya misi penting malam ini. Mendengar hal itu, Tuan Philip pun mengangguk, membalas. Baik, Master. Kemudian, sembari melihat ke sekitarnya, di mana halaman mansionnya telah dipenuhi oleh anggota guildnya, juga beserta para mercenary sewaannya. Raul berpikir, banyak hal yang berubah. Non-trainee knight yang merupakan level expert dan sudah dipromosikan menjadi regular knights. Dan ada total dari 9 knights termasuk Philip, Jack, dan Pierce telah menjadi regular members dari First Knight. Para trainee knights dan tentara lain juga sudah terafiliasi dengan First Knights. Sekarang
First Guildku akan memulai aksi publikasinya sebagai First Knights. First Guildku rank beginner level 10, strength local influential guild. Guildmasternya adalah aku, Vice Guildmasternya adalah Philip, Administrative Officernya adalah Bernard. Total member 50, Regular Knights 9 orang, Trainer Knights 35 orang, Administrator 5 orang dengan buff XP 10%, serta Proficiency 10%. Ayo lihat stat milik para member guildku. Aku mengambil potensi talent rank B ke atas, tapi mereka lebih baik dari dugaanku. Aku penasaran tentang sekuat apa mereka ke depannya nanti. Aku sudah melakukan semua yang ku bisa sebelum update-nya rilis. Sekarang, aku harap semuanya berjalan sesuai rencana. Dan video ini pun diakhiri dengan Raul yang telah melihat sebuah sistem pemberitahuan yang mana tengah menghitung mundur waktu sebelum update-nya dimulai. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.